Shalom, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Home Ministry mengucapkan selamat hari Minggu dan selamat beribadah kepada semua jemaat Tuhan yang mengikuti ibadah pada hari ini. Kita akan segera mulai ibadah kita. Saya undang jemaat untuk bangkit berdiri bersama-sama. Kita menghormati hadirat Tuhan. Kemuliaan bagi Tuhan di tempat yang maha tinggi. Kemuliaan bagi Tuhan di tempat maha tinggi. Kau Raja diagungkan dan dipuji. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu. Seluruh bumi penuh kemuliaan-Mu. Kemuliaan bagi Tuhan, kemuliaan bagi Tuhan di tempat maha tinggi. Kau Raja diagungkan dan dipuji. Oh, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu. Seluruh bumi penuh kemuliaan-Mu. Mari kita satukan hati kita sebelum kita beribadah. Kita mau berdoa bersama-sama. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Kalau pada saat ini kami boleh berkumpul bersama-sama dimanapun kami berada ya Tuhan. Kami mengucap syukur untuk ibadah perdana Home Ministry, ibadah minggu ya Bapa, di mana pada saat ini dimulai melalui online ya Tuhan. Kami percaya bahwa dimanapun kami berada tidak mengurangi kuasa Tuhan untuk bekerja ya Bapa. Kami percaya bahwa dimanapun kami berada, di situ ada hadirat Tuhan. Yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang berbeban berat mendapatkan kekuatan daripadamu ya Bapa. Oleh sebab itu ya Tuhan, kami buka ibadah Home Ministry ini dengan kekuatan daripada Roh Kudus. Dan Kau berkati juga hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu ya Bapa. Biar kami semua diberkati, nama Tuhan Yesus dipermuliakan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua yang siap beribadah bersama saya katakan amin. Silakan duduk kembali dalam hadirat Tuhan. Kita mau menyembah Dia. Haleluya. Seperti rusa rindu sungai-Mu, demikian jiwa kami merindukan Engkau ya Tuhan. Haleluya. Seperti rusa rindu sungai-Mu, jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembah. Seperti rusa rindu sungai-Mu, seperti rusa rindu sungai-Mu, jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan, Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembah-Mu. Engkau kekuatan, Engkau kekuatan dan perisaiku. Kepadamu Rohku berserah.
Kami rindu Engkau seperti rusa merindukan sungai, ya Tuhan. Katakan, seperti rusa sungaimu Tuhan, jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan, hati kami rindu menyembah Engkau, kekuatan dan perisai, kekuatan dan perisaiku. Kepadamu Roh
Tuhan tidak dibatasi oleh tempat, kasih Tuhan tidak dibatasi oleh waktu, kasih Tuhan selalu tersedia buat setiap kita. Oleh sebab itu mari sama-sama nyanyikan kasih setia Tuhan, kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Yesus itu baik, sungguh baik bagiku. Haleluya. Nyanyikan sama-sama. Yesus itu baik, sungguh baik bagiku, ditunjukkannya kasih setianya. Dia menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa, ajaiblah kuasa dalam namanya. Yesusku luar biasa. Oh, Engkau sungguh baik Tuhan. Sama-sama katakan Yesus itu baik. Yesus itu baik, sungguh baik bagiku, ditunjukkannya kasih setia. Dia menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa, ajaiblah kuasa dalam namanya. Yesusku luar biasa. Kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa, ajaiblah kuasa dalam namanya. Yesusku luar biasa. Mari terus nyanyikan kebaikan Tuhan. Tiada berkesudahan kasih setiamu ya Tuhan, selalu baru setiap pagi buat kami Tuhan. Haleluya. Nyanyikan sama-sama semua. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Semua katakan Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya.
setiap kita. Ada Roh Kudus dalam kehidupan kita. Dia penasehat di hidup kita. Dia juga penghibur bagi jiwa kita. Terima kasih Tuhan. Penasehat di hidupku, penghibur bagi jiwaku, ya Roh Kudus penolongku di tubuh jiwa dan rohku. Penasehat di hidupku, penghibur bagi jiwaku, ya Roh Kudus penolongku di tubuh jiwa dan rohku. Engkau Maha Hadir, Roh Kudus di sini Kau bagiku. Pimpin hidupku dan jalanku, kuasa-Mu hidupkan jiwaku. Engkau Maha Hadir, Roh Kudus di sini Kau bagiku. Naungi hidupku dan jalanku, kuasa-Mu terjadi bagiku. Mari sama-sama nyanyikan lagu ini. Katakan penasehat di hidupku. Penasehat di hidupku, penghibur bagi jiwaku, ya Roh Kudus penolongku di tubuh jiwa dan rohku. Penasehat di hidupku, penghibur bagi jiwaku, ya Roh Kudus penolongku di tubuh jiwa dan rohku. Kau Maha
Engkau maha hadir. Roh Kudus di sini kau bagiku. Pimpin hidupku dan jalanku. Kuasa-Mu hidupkan jiwaku. Engkau maha hadir. Roh Kudus di sini kau bagiku. Naungi hidupku dan jalanku. Kuasa-Mu terjadi bagiku. Kuasa-Mu terjadi bagiku. Shalom Sobat Home Ministry dimanapun Anda berada. Kami percaya bahwa Tuhan bersama-sama dengan kita. Hadirat Tuhan ada di dalam ibadah kita ini. Ya, Sobat Home Ministry, kita akan merenungkan firman Tuhan. Tapi terlebih dahulu kita berdoa. Terima kasih ya Bapa, terima kasih ya Tuhan, Engkau adalah Tuhan yang maha baik. Engkau adalah Tuhan yang dahsyat di tengah setiap permasalahan, setiap pergumulan kami. Kami percaya Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Tangan Tuhan yang kuat itu selalu ada bersama dengan kami. Oleh karena itu ya Bapa, saat ini kami minta biarlah Tuhan urapi kami. Siapapun kami yang mengikuti program ini, biarlah urapan Tuhan turun atas kami. Biarlah pengertian hikmat dari Tuhan itu menaungi kami, sehingga kami bisa mengerti kebenaran firman-Mu. Karena kami percaya ketika firman-Mu diberitakan, kuasa firman-Mu mengubah kami yang sakit menjadi sembuh. Kami yang berbeban berat diberi kelepasan oleh Tuhan. Kami yang mengalami masalah pergumulan, kami diberi jalan keluar oleh Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami percaya Tuhan menyertai kami, menolong kami, dan kebenaran firman-Mu saat ini membebaskan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sambut firman-Mu. Mari kita yang percaya berkata bersama saya, amin. Sobat Home Ministry, kita akan membaca firman Tuhan yang diambil dari kitab Roma pasal yang ke-5, mulai ayat yang ke-6 sampai dengan ayat yang ke-11. Firman Tuhan berkata seperti ini. Karena waktu kita masih lemah, Kristus telah mati untuk kita orang-orang durhaka yang pada waktu ditentukan oleh Elohim. Sebab tidak mudah seorang mau mati untuk orang yang benar. Tetapi mungkin untuk orang yang baik ada orang yang berani mati. Akan tetapi Elohim menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darah-Nya, kita pasti akan diselamatkan dari murka Elohim. Sebab jikalau kita ketika masih seteru diperdamaikan dengan Elohim oleh kematian anaknya, lebih-lebih kita yang sekarang telah diperdamaikan pasti diselamatkan oleh hidupnya. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah dalam Elohim oleh Yesus Kristus Tuhan kita, sebab oleh Dia kita telah menerima pendamaian itu. Sobat Home Ministry, hari ini kita akan berbicara tentang kita semua membutuhkan juru selamat. Mengapa kita semua membutuhkan juru selamat? Sebelum kita membahas poin mengapa kita membutuhkan juru selamat, saya ingin mengajak kita memahami terlebih dahulu apa sebenarnya keselamatan itu. Sobat Home Ministry, keselamatan itu kalau kita pahami, kita pelajari dari firman Tuhan, maka kita akan melihat ada dua kata yang digunakan untuk kata keselamatan. Yang pertama, kata yang digunakan dalam perjanjian lama adalah kata yasa. Dan yang kedua adalah kata soteria, itu dipergunakan dalam perjanjian baru.
Dalam perjanjian lama, bahasa Ibrani yasa itu berarti menjadi terbuka dan bebas. Jadi kalau kita berbicara tentang keselamatan, maka kita harus memahami terlebih dahulu keselamatan itu berbicara tentang menjadi terbuka dan bebas. Apa yang menjadi terbuka? Saudara, kalau kita kemudian melihat konteks perjanjian lama, maka kita bisa memahami, kita bisa mengerti bahwa bangsa Israel itu adalah bangsa yang ketika itu, yang kala itu, mereka ada di tanah perbudakan, yaitu di Mesir. Mereka menjadi hamba dari Mesir. Mereka menjadi budak di tanah Mesir. Oleh karena itu Tuhan kemudian melepaskan mereka. Tuhan kemudian membebaskan mereka dari perbudakan. Kemudian diantar oleh Tuhan masuk ke dalam tanah yang dijanjikan oleh Tuhan. Yaitu tanah perjanjian. Jadi kata menjadi terbuka di sini atau bebas itu berbicara dalam sebuah konteks perjanjian lama di mana umat Tuhan atau bangsa Israel itu dibebaskan oleh Tuhan dari perbudakan. Ketika mereka ada di Mesir, mereka nggak punya hak untuk kehidupan mereka sendiri. Mereka tidak bisa menentukan kehidupan mereka. Mereka tidak punya kebebasan untuk hidup. Kenapa? Karena mereka hidup menurut aturan-aturan Mesir. Mereka hidup di bawah kendali orang Mesir. Mereka hidup sebagai budak di tanah Mesir. Oleh karena itu apapun hasil yang mereka lakukan, apapun kerja yang mereka lakukan itu bukan untuk diri mereka, tetapi untuk Tuhan mereka. Saudara, pada zaman Firaun Ramses II, maka kita tahu bahwa pembangunan piramid, pembangunan monumen oleh Ramses itu diadakan secara luar biasa. Dan yang menjadi pekerja pada saat itu adalah orang-orang Yahudi yang menjadi budak-budak saat itu. Oleh karena itu, kata keselamatan dalam konteks perjanjian lama, khususnya dalam konteks bangsa Israel menjadi budak di Mesir, itu berarti menjadi terbuka. Menjadi terbuka belenggu mereka. Menjadi terbuka ikatan-ikatan perbudakan itu. Tuhan mematahkan kuk belenggu perbudakan. Dan Tuhan melepaskan mereka. Tuhan membebaskan mereka. Tuhan membawa mereka dalam kehidupan yang diinginkan oleh Tuhan. Jadi kalau kita berbicara tentang keselamatan, maka kita sedang berbicara tentang sebuah proses di mana Tuhan kemudian melepaskan kita dari kondisi di mana kita tidak bisa berbuat apa-apa. Di mana kita tidak punya hak apa-apa. Termasuk hak kehidupan kita masuk ke dalam rencana Tuhan. Rencana yang penuh dengan harapan. Rencana yang indah. Rencana yang penuh dengan kemuliaan Tuhan. Rencana di mana Tuhan menjanjikan hal-hal baik untuk kehidupan kita. Itu arti keselamatan yang pertama. Yang kedua, kata keselamatan itu berarti kemenangan. Bangsa Israel bukan cuma dibawa oleh Tuhan keluar dari Mesir, tetapi Tuhan juga mendemonstrasikan karya Tuhan di dalam kehidupan mereka lewat kemenangan demi kemenangan ketika mereka harus berperang. Dengan siapa? Dengan bangsa-bangsa yang kuat yang ada dalam proses perjalanan mereka. Saudara, ketika bangsa Israel itu keluar dari Mesir, mereka itu nggak punya modal apa-apa. Mereka adalah bangsa budak yang mungkin ketika keluar dari tanah Mesir, mereka bukan bawa senjata karena mereka tidak dipersenjatai. Mereka mungkin bawa peralatan-peralatan pertanian. Mungkin mereka bawa peralatan-peralatan yang ada yang selama ini yang mereka gunakan. Peralatan-peralatan perbudakan itu mereka mungkin bawa, cangkul mereka bawa, apapun mereka bawa. Tapi tidak ada senjata buat mereka. Ketika mereka harus berhadapan dengan bangsa Amalek,
Ketika mereka harus berhadapan dengan bangsa Amori, itu adalah bangsa-bangsa yang kuat. Itu adalah bangsa-bangsa yang mengalahkan bangsa-bangsa lain. Mereka adalah bangsa-bangsa adidaya yang punya kekuatan persenjataan, yang punya segalanya. Israel nggak punya apa-apa. Tapi mereka punya Tuhan yang memberi mereka kemenangan. Satu saat bangsa Israel kemudian dihalang oleh orang Amalek. Dan apa yang dilakukan oleh Musa yang membawa bangsa Israel keluar? Musa kemudian mengajak Harun dan Hur untuk kemudian naik ke sebuah bukit. Dan ketika mereka naik ke sebuah bukit, Musa katakan, Yosua, kamu pilihlah orang-orang untuk berperang melawan Amalek. Saya, Harun dan Hur akan kemudian naik ke puncak bukit dan kita akan berdoa. Firman Tuhan kemudian berkata, ketika Musa mengangkat tangannya, maka menanglah Israel. Tapi ketika tangan Musa mulai penat, maka Israel mengalami kekalahan. Karena itu Harun dan Hur kemudian menopang tangan Musa, supaya tangannya terus terangkat. Saudara, ketika bangsa Israel itu harus berperang, melawan persoalan, melawan pergumulan, Tuhan berjanji bahwa Dia memberi kemenangan. Dan kemenangan itu diberikan oleh Tuhan secara langsung dalam kehidupan bangsa Israel. Itu pun terjadi dalam kehidupan kita. Ketika kita menjalani kehidupan keselamatan kita, mungkin kita sedang melewati padang gurun, mungkin kita sedang berhadapan dengan Amalek yang siap menerkam kita, yang siap memakan kita, yang siap menghancurkan kita. Mungkin masalah kita saat ini, ketika kita percaya Tuhan, ketika kita ikut Tuhan, ketika kita menjalankan keselamatan bersama Tuhan, kita mungkin sedang dihimpit oleh berbagai macam masalah. Tetapi ingat, kekuatan orang percaya adalah ketika mereka mengangkat tangan. Keselamatan adalah kemenangan. Tapi bagaimana mereka meraih kemenangan? Itu dengan mengangkat tangan. Ketika kita mengangkat tangan kita, ketika keluarga kita mengangkat tangan di hadapan Tuhan, ketika istri dan anak-anak kita mengangkat tangan di hadapan Tuhan, maka percayalah, kita akan memenangkan peperangan kita. Karena itu kemenangan berarti, keselamatan berarti kemenangan. Selanjutnya saudara, kata keselamatan dalam perjanjian lama itu juga berarti kemakmuran atau kesejahteraan. Saudara, Tuhan membawa bangsa Israel itu keluar dari tanah perbudakan, masuk di dalam tanah perjanjian. Masuk di dalam zona, area yang diinginkan oleh Tuhan. Masuk di dalam tempat di mana tempat itu adalah tempat yang diberkati oleh Tuhan. Saudara, kita harus mengerti, kita harus memahami bahwa Tuhan memberikan keselamatan kepada kita bukan hanya nanti kita dapat surga. Tapi ketika kita percaya Tuhan, kita harus percaya juga bahwa Tuhan menginginkan hidup kita mengalami kesejahteraan. Tuhan menginginkan hidup kita mengalami kemakmuran. Tuhan menginginkan hidup kita mengalami kebaikan. Mungkin kita hari-hari ini belum menikmati kemakmuran itu. Mungkin hari-hari ini kita belum menikmati kesejahteraan itu. Mungkin hari ini saudara dan saya sama seperti bangsa Israel sedang melewati padang gurun yang tandus. Kita sedang melewati padang gurun yang gersang. Kita belum sampai di dalam tanah perjanjian yang dijanjikan Tuhan. Kita belum menikmati kesejahteraan. Kita belum menikmati kemakmuran. Tapi saya ingin katakan, Tuhan tidak pernah punya niat jahat dalam kehidupan kita ketika kita bergumul. Tuhan tidak pernah punya niat yang tidak baik dalam kehidupan kita ketika kita sehari-hari ini sedang mengalami kesulitan demi kesulitan. Tuhan pasti menjaga kita. Karena ketika bangsa Israel dibawa oleh Tuhan untuk masuk tanah perjanjian, selalu ada tiang api, selalu ada tiang awan. Tuhan memerintahkan dari langit makanan mana itu
diturunkan untuk bangsa Israel. Tuhan memerintahkan burung-burung untuk turun menjadi makanan daging buat bangsa Israel. Tuhan bertanggung jawab ketika Dia membawa kita dan ketika Dia melepaskan kita. Selanjutnya saudara, yang keempat, arti kata keselamatan itu artinya pertolongan. Keselamatan itu artinya pertolongan dari Tuhan. Karena itu firman Tuhan dalam perjanjian baru kemudian mengasosiasikan atau menghubungkan keselamatan itu dengan kata Immanuel. Seorang dara akan melahirkan seorang anak dan melahirkan seorang putra dan kamu akan menamakan dia Immanuel. Malaikat kemudian memberitahukan kepada Yusuf, Yusuf berilah nama dia Yesus. Karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Jadi saudara, ketika kita berbicara tentang keselamatan, kita berbicara tentang pertolongan dari Tuhan. Ada pertolongan dari Tuhan. Kita orang-orang yang diselamatkan oleh Tuhan. Kita orang-orang yang sudah dibebaskan oleh Tuhan. Kita orang-orang yang sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Kita harus percaya selalu ada pertolongan di dalam kehidupan kita. Apapun persoalan kita, apapun pergumulan kita, kita tahu pertolongan Tuhan itu ada buat kita. Saudara, mungkin saudara mulai lemah imannya. Mungkin saudara hari-hari ini sedang bergumul. Kita tidak melihat jalan itu datang dalam kehidupan kita. Kita mungkin tidak melihat terang pertolongan itu datang dalam kehidupan kita. Tapi saya ingin katakan kepada saudara. Sebagai orang percaya. Kita itu percaya bukan karena melihat. Tapi karena beriman. Karena kita yakin. Sekalipun tidak ada alasan untuk berharap dan percaya, Abraham tetap berharap dan percaya juga. Dan firman Tuhan katakan, maka Tuhan menghitungnya sebagai kebenaran buat dia. Mungkin gak ada alasan buat kita untuk berharap dan percaya dalam kondisi kita hari-hari ini. Apa yang menjadi dasar buat kita untuk berharap? Apa yang menjadi dasar buat kita untuk percaya? Hari-hari kita terlalu sulit. Pergumulan kita terlalu menghimpit kita. Kita tidak bisa melihat ada pertolongan. Kita tidak bisa mereka-reka dari mana pertolongan itu. Tapi saya ingin katakan. Hari ini. Saat ini. Bahwa kalau saudara dan saya adalah orang yang diselamatkan Tuhan. Maka itu artinya setiap saat ada pertolongan Tuhan buat kita. Immanuel, bukankah berarti Tuhan menyertai kita? Immanuel, bukankah berarti Tuhan berjalan bersama dengan kita? Karena itu, Sobat Home Ministry, kalau kita berbicara tentang keselamatan, maka itulah yang dimaksud dengan keselamatan. Sekarang kita akan masuk kepada tema kita. Kita memerlukan juru selamat. Kalau kita sudah tahu bahwa keselamatan adalah hal seperti itu, 4 hal yang saya sampaikan tadi, itu berbicara tentang definisi keselamatan, itu berbicara tentang pengertian keselamatan, yaitu menjadi terbuka dan bebas, kemudian menjadi menang, dan yang ketiga menjadi sejahtera dan makmur, dan yang keempat mendapatkan pertolongan. Maka pertanyaannya, bagaimana kita dilepaskan? Bagaimana kita dibebaskan? Bagaimana kita memperoleh kemenangan? Bagaimana kita memperoleh kesejahteraan dan kemakmuran? Bagaimana kita memperoleh pertolongan? Di sini kita membutuhkan juru selamat. Karena firman Tuhan yang kita baca tadi, firman Tuhan berkata kepada kita bahwa kita itu diselamatkan bukan ketika kita sudah hidup benar. Kita diselamatkan bukan karena Tuhan memperhitungkan kebenaran-kebenaran yang kita lakukan. Tapi firman Tuhan berkata karena waktu kita masih lemah, Kristus telah mati untuk kita orang-orang durhaka pada waktu yang ditentukan oleh Elohim. Mengapa kita membutuhkan juru selamat, saudara?
Karena firman Tuhan di dalam Roma pasal yang kelima ayat 6 sampai dengan 11 yang kita baca tadi, saya ingin simpulkan sedikit bacaan kita itu. Ada beberapa alasan mengapa manusia itu harus diselamatkan. Yang pertama, firman Tuhan berkata bahwa kita masih lemah. Kata kita masih lemah itu dalam bahasa Yunani adalah kata astenon. Astenon itu artinya cacat, tidak bertenaga. Ketika saudara tidak punya kekuatan, ketika kita tidak punya power, ketika kita tidak punya kemampuan, ketika kita itu masih dalam kondisi cacat, saudara. Cacat itu artinya tidak berdaya sama sekali, tidak memiliki kemampuan sama sekali. Saudara nggak memiliki kemampuan untuk menolong dirimu sendiri. Gak ada kemampuan kemudian dari kita untuk kemudian gak ada power, gak ada kekuatan untuk melepaskan diri kita. Firman Tuhan berkata, ketika kita masih dalam keadaan seperti itu, Tuhan datang. Tuhan datang untuk melepaskan kita. Mengapa kita membutuhkan juru selamat, saudara? Karena kita adalah manusia yang lemah. Kita tidak bertenaga, kita tidak berdaya untuk membebaskan hidup kita, untuk membebaskan diri kita dari dosa kita, dari keinginan daging kita, dari intimidasi maut, dari ketidakberdayaan kita, dari semua masalah kita. Karena itu kita membutuhkan juru selamat. Kita membutuhkan juru selamat karena kita lemah. Kita tidak punya power. Kita tidak punya tenaga. Kita tidak punya kekuatan. Yang kedua, mengapa kita membutuhkan juru selamat? Karena firman Tuhan berkata kita adalah orang-orang durhaka. Kata durhaka itu dalam bahasa Yunani menggunakan kata huper asebon. Kata huper asebon itu artinya tak beriman atau tak beradab. Huper asebon itu kalau mungkin dalam pengertian kita saat ini itu nggak tahu adat, nggak beradab, tidak bermoral. Kita itu tidak memiliki kepercayaan, tidak memiliki iman kepada Tuhan. Itu yang dimaksud dengan huper asebon atau orang-orang durhaka. Kita tergolong dalam kelompok orang-orang durhaka ketika Tuhan datang menolong kita. Saudara, ketika kita nggak punya standar moral, ketika kita dikategorikan sebagai orang-orang yang nggak beradab, orang-orang yang nggak tahu adat, maka nggak mungkin kemudian ada kebanggaan di dalam diri kita. Siapapun kita atau apapun jabatan kita. Kalau kita sudah diberi label, kita sudah di stigma sebagai orang yang tidak beradab, sebagai orang yang tidak beretika, sebagai orang yang tidak bermoral, maka kita nggak mungkin menyelamatkan diri kita. Oleh karena itu firman Tuhan memberitahukan kita bahwa juru selamat itu datang untuk mengangkat moral kita, untuk menjadikan kita orang-orang yang beradab, untuk menjadikan kita orang-orang yang memiliki iman. Dia taruh iman itu dalam hati dan pikiran kita. Selanjutnya yang ketiga, mengapa kita perlu juru selamat? Karena firman Tuhan berkata dalam Roma 5 ayat yang ke-8 bahwa kita adalah orang yang berdosa. Hamartolos. Kata hamartolos adalah melimpah dengan dosa atau penuh dengan dosa. Kita bukan cuma orang berdosa, saudara, tapi kita adalah orang-orang yang memproduksi dosa. Saudara, kalau kita cuma orang berdosa, ya kita cuma jatuh dalam dosa. Itu bukan habit kita. Tapi ketika kita diselamatkan oleh Tuhan, kita adalah orang-orang yang memproduksi dosa. Kita adalah orang-orang yang membuat dosa itu. Kita adalah orang-orang yang mempengaruhi orang lain untuk kemudian melakukan dosa bersama dengan kita.
Dalam kondisi seperti itu, tidak ada kesadaran buat kita untuk hidup di dalam kebenaran. Oleh karena itu firman Tuhan memberitahukan bahwa kita membutuhkan juru selamat. Saudara dan saya membutuhkan juru selamat. Karena pada dasarnya kita adalah orang-orang yang berdosa. Yang keempat, saudara, firman Tuhan memberitahukan kenapa kita membutuhkan juru selamat. Karena pada ayat yang kelima, pada pasal yang kelima ayat 10 sampai 11, dikatakan kita adalah orang-orang yang berseteru. Kata orang-orang yang berseteru adalah orang yang suka berantem. Orang yang dipenuhi dengan kebencian. Orang yang dipenuhi dengan rasa permusuhan. Maunya bermusuhan saja. Maunya kemudian membenci saja. Kita nggak bisa mengampuni. Hati kita meluap-luap dengan kebencian kita terhadap sesama kita. Oleh karena itu kita membutuhkan juru selamat. Saat ini apapun yang sedang kita lakukan dan dimanapun kita berada. Kita diingatkan oleh firman Tuhan ini. Bahwa saudara dan saya membutuhkan juru selamat. Sobat Home Ministry, kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Buat jemaat Tuhan yang sudah menyiapkan anggur perjamuan dan roti, saya persilakan untuk berdiri dan kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Inilah ketetapan firman Tuhan tentang perjamuan kudus. Yesus berkata, "Akulah roti hidup yang telah turun dari sorga. Jikalau seorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Dan roti yang kuberikan itu ialah dagingku, ia akan kuberikan untuk hidup dunia." Maka kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya, jikalau kamu tidak makan daging anak manusia dan minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup di dalam dirimu. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal, dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Sebab dagingku adalah benar-benar makanan, dan darahku adalah benar-benar minuman. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Sama seperti Bapa yang hidup mengutus aku, dan aku hidup oleh Bapa, demikian juga barang siapa yang memakan aku akan hidup oleh aku." Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap syukur, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya. Dan berkata, "Ambillah, makanlah, inilah tubuhku." Sesudah itu ia mengambil cawan anggur, mengucap syukur, lalu memberikan kepada mereka dan berkata, "Minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa." Kalau saudara percaya bahwa roti dan anggur ini adalah persekutuan dengan tubuh dan darah Yesus, mari kita angkat lebih tinggi dari kepala kita. Dan kita mengaku bersama-sama. Dalam nama Tuhan Yesus, kami percaya. Kalau kami minum darah Tuhan Yesus, maka kami memiliki kehidupan yang kekal. Kami percaya, kalau kami minum darah Tuhan Yesus, maka semua sakit penyakit kami telah disembuhkan. Kami percaya, kalau kami minum darah Tuhan Yesus, maka semua dosa telah dihapuskan. Kami percaya, kalau kami minum darah Tuhan Yesus, maka semua kutuk dan intimidasi dosa telah dipatahkan. Kami percaya, kalau kami makan tubuh dan minum darah Yesus, maka kami mendapat bagian dalam tubuh kebangkitan Tuhan Yesus Kristus dan akan diangkat untuk bertemu dengan Tuhan Yesus di awan-awan yang permai. Karena itu, dalam nama Tuhan Yesus, kami percaya bahwa kami telah diselamatkan. Jadilah sesuai dengan iman percaya kami.
Mari kita angkat tubuh Tuhan Yesus lebih tinggi dari kepala kita dan sama-sama kita makan dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita angkat darah Tuhan Yesus lebih tinggi dari kepala kita dan mari kita minum sama-sama dalam nama Tuhan Yesus. Kita percaya kita telah menyatu dengan tubuh dan darah Tuhan Yesus. Dan kita telah diselamatkan, kita memiliki kehidupan yang kekal. Mari kita mengucap syukur bersama-sama. Terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus, Engkau ku kagumi. Sobat Home Ministry dimanapun Anda berada, dan saat ini kita akan akhiri ibadah kita. Saya persilakan kita semua untuk bangkit berdiri dan kita akan menutup ibadah kita. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus buat semua penyertaan-Mu, terima kasih buat semua kebaikan-Mu, terima kasih buat semua kemurahan-Mu. Saat ini kami datang, kami serahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan kasih dan kuasa Tuhan. Apapun yang kami kerjakan, apapun yang kami lakukan, kami percaya Tuhan menjadikan itu baik untuk kehidupan kami. Dan saat ini Tuhan, kami akan menyelesaikan ibadah kami hari ini, tapi kami tahu bahwa Tuhan kami adalah Tuhan yang selalu memberkati kami. Oleh karena itu, jemaat Tuhan, milik Tuhan, angkatlah kedua belah tanganmu, arahkan hati dan pikiranmu, dan aminkan semua berkat yang diucapkan bagimu. Diberkatilah hidupmu, diberkatilah rumah tempat tinggalmu, diberkatilah keluarga, suami, istri, anak-anak, dan cucu-cucumu. Diberkatilah sumber-sumber mata pencarian, penghasilan, pekerjaan, dan karirmu. Diberkatilah tubuh jasmani dan kesehatanmu. Dan diberkatilah pertumbuhan rohanimu. Biarlah semua berkat dari Bapa Yahweh, cinta kasih dari Tuhan kita, Yesus Kristus, Yeshua HaMashiach, dan persekutuan dengan rohnya yang kudus, Ruach HaKodes, menyertai kita semua, mulai dari sekarang sampai selama-lamanya. Kita yang percaya dan diberkati oleh Tuhan Yesus, mari sama-sama berkata, Amin.